Saat pertama kali merawat tanaman adenium, merupakan hal yang wajar bila kita melakukan kesalahan dalam cara merawatnya. Saya pun demikian, banyak sekali kesalahan yang pernah saya lakukan. Bukan hanya sekali, bahkan ada kesalahan yang berulang sampai sekarang. Dari mulai kesalahan karena ketidaksengajaan, ataupun saya sengaja mencoba hal baru, yang berakibat merusak tanaman adeniumnya. Bahkan, sampai tanaman adenium saya tidak bisa diselamatkan lagi. Pemilihan media penanaman. Kesalahan dalam pemilihan komposisi media penanaman yang kurang tepat. Media penanaman yang mempunyai porositas yang baik, haruslah menjadi acuan utama dalam membuat komposisi media penanaman. Tetapi media penanaman yang poros pun tetap harus bisa terjaga kelembabannya saat musim kemarau. Jangan sampai terlalu poros yang memang pasti aman saat musim hujan, tapi mengakibatkan tanaman adenium dehidrasi saat musim kemarau, dan begitu juga sebaliknya. Media penanaman yang kurang poros, selain terlalu banyak mengikat air, padat dan becek, akan sangat merugikan saat musim hujan. Khususnya, bagi yang merawat tanaman adeniumnya tanpa naungan seperti di tempat saya, yang terkena sinar matahari dan guyuran hujan secara langsung. Setelah mendapatkan komposisi media penanaman yang cocok dengan lingkungan teman-teman, jadwalkanlah untuk selalu melakukan penggantian media penanaman rutin secara berkala. Yang paling ideal dalam penggantian media penanaman kira-kira sekitar 6-8 bulan sekali, paling tidak setahun sekali. Pemilihan pot yang kurang layak. Untuk pembesaran tanaman adenium yang optimal, pemilihan pot yang layak tidak kalah pentingnya. Selain ukuran yang cukup dengan besar tanaman adeniumnya, lubang drainase di bawah pot harus diperhatikan juga. Carilah pot-pot yang lubang drainasenya cukup banyak, bila perlu tambahkan lubangnya lagi. Selain fungsinya agar air siraman dan air hujan cepat keluar dari bawah pot, lubang drainase ini pun berfungsi sebagai lubang sirkulasi udara. Karena selain air yang dibutuhkan oleh akar, asupan oksigen pun sangat diperlukan untuk perkembangan akar tanaman adenium. Over dalam pemupukan. Terlalu banyak dan terlalu sering dalam memberi pupuk tambahan, serta gonta-ganti jenis pupuk, kasus seperti ini hampir sering terjadi. Karena terdorong ingin mendapatkan tanaman adenium yang cepat besar. Tetapi pada akhirnya, hanya mendapatkan tanaman adenium yang cabangnya panjang-panjang. Dalam pemberian pupuk tambahan untuk tanaman adenium, lebih baik memberi dosis pupuk di bawah dosis yang dianjurkan. Terutama bagi teman-teman yang merawat tanaman adenium karakter, seperti jenis Arabicum dan Taisoko. Sebelum memberi pupuk, lihat dosis yang dianjurkan di kemasan pupuknya. Karena tiap produsen pupuk pasti akan mencantumkan dosis anjuran pemakaian di tiap kemasannya. Ambil dosis terendahnya, bila perlu kurangi sedikit dari dosis anjuran untuk pemakaian 1 bulan pertama. Lihat, dan evaluasi di bulan berikutnya. Apabila sudah sesuai dengan yang diharapkan tinggal melanjutkan. Atau teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi dosisnya di pemupukan bulan berikutnya. Penempatan tanaman adenium. Pasti semua teman hobis mengetahui bahwa tanaman adenium membutuhkan sinar matahari sepanjang hari. Tetapi kadang kurang memperhatikan sirkulasi udaranya. Karena ingin memiliki setiap jenis dan varian tanaman adenium, sehingga makin lama makin penuh halaman kita dengan tanaman adenium. Dan pastinya, jarak antar tanaman adenium pun makin rapat.
Disinilah awal berkembang biaknya hama dan penyakit tanaman adenium. Karena jarak yang terlalu rapat, kelembaban sekitar tanaman adenium akan meningkat, walau disinari oleh matahari sepanjang hari. Selain kelembaban yang meningkat, akibat dari jarak antar tanaman yang terlalu rapat. Saat ada salah satu tanaman adenium yang terkena hama ataupun penyakit, maka hama dan penyakit pun akan mudah menyebar ke semua tanaman. Dan akan makin susah mengendalikan hama dan penyakitnya. Penggunaan pestisida yang tidak tepat. Pada dasarnya, pestisida adalah racun bagi hama dan penyakit yang menyerang tanaman adenium kita. Dan tentunya, apabila pemakaiannya terlalu berlebihan, akan meracuni juga tanaman adenium kita. Salah satu efek yang sering timbul karena pemakaian pestisida yang berlebih adalah susahnya tumbuh tunas cabang samping. Karena bahan kimia yang menempel pada calon tunas cabang tanaman adenium akan menghambat tumbuhnya calon tunas tersebut. Bahkan akan membuat calon tunas cabang samping tersebut gagal tumbuh. Maka bijaklah dalam pemakaian pestisida. Gunakanlah saat diperlukan saja. Sebagai pencegahan timbulnya hama dan penyakit, utamakanlah kebersihan area lingkungan sekitar penanaman adenium. Saat akan menggunakan pestisida sebagai pencegahan, pakailah dosis yang terendah di bawah dosis anjuran. Bila perlu kurangi dosisnya, bila hanya ingin digunakan sebagai pencegahan. Penyiraman tanaman. Penyiraman pada musim kemarau sudah lazim dan biasa kita lakukan. Tapi, seringkali kita mengabaikan penyiraman saat musim hujan. Karena pasti pada musim hujan, kita yakin tanaman adenium yang ditempatkan tanpa naungan, pasti media penanamannya akan sering dalam keadaan basah karena terkena guyuran air hujan. Tapi saat musim hujan pun, sesekali kita harus melakukan penyiraman tanaman adenium. Tujuan saya menyiram saat musim hujan, sebagai pembilas air hujan yang menempel di tanaman adenium. Dan agar air hujan yang mengendap di dalam pot, terbilas oleh air siraman yang kita berikan. Penyiraman tanaman adenium saat musim hujan, dapat sedikit mengurangi tingkat keasaman media penanaman yang tiap hari terkena hujan. Bila perlu, saat menyiram di musim hujan, teman hobis bisa menambahkan sedikit fungisida pada air siramannya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa, tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe, di channel YouTube Trishuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.